Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi konsep dasar pendidikan, unsur-unsur pendidikan, dan pendidikan sebagai sistem. Kami dari kelompok 2, anggotanya Muntakiah, Azril Ali, Windy Adilestari, dan Ainul Yakin. Konsep dasar pendidikan. Konsep dasar pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana kegiatan belajar mengajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, spiritual, keagamaan, dan berguna bagi bangsa dan negaranya, serta memiliki keterampilan yang mumpuni dalam bidang yang diminati sesuai dengan bakatnya. Pendidikan bagi sebagian orang berarti berusaha membimbing anak untuk menyerupai orang dewasa. Sebaliknya, bagi Jean Piaget, pendidikan berarti menghasilkan, mencipta sekalipun tidak banyak. Sekalipun suatu penciptaan dibatasi oleh perbandingan dengan penciptaan yang lain. Pandangan tersebut memberi makna bahwa pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Konsep dasar pendidikan yang ideal. Yang pertama, dasar historis adalah dasar yang memberikan persiapan kepada pendidik dengan hasil-hasil pengalaman masa lalu berupa undang-undang dan peraturannya maupun berupa tradisi dan ketetapannya. 2. Dasar sosiologis adalah dasar yang berupa kerangka budaya di mana pendidikannya itu bertolak dan bergerak, memilih dan mengembangkannya. Yang ketiga yaitu dasar ekonomis adalah dasar yang memberi perspektif tentang potensi-potensi manusia, keuangan, materi persiapan yang mengatur sumber keuangan dan bertanggung jawab terhadap anggaran pembelanjaan. Yang keempat, dasar politik dan administrasi adalah dasar yang memberi bingkai ideologi atau akidah dasar yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan rencana yang telah dibuat. Yang kelima, dasar psikologis adalah dasar yang memberi informasi tentang watak peserta didik, pendidik, metode yang terbaik dalam praktik pengukuran dan penilaian, bimbingan, dan penyuluhan. Dan yang keenam, dasar filsafat adalah dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem yang mengontrol, memberi arah kepada semua dasar-dasar. Unsur-unsur pendidikan. Yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan informal, formal maupun non-formal. Contohnya SD, SMP, SMA. Kedua, pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, yang bertugas sebagai pengajar. Yang ketiga yaitu isi pendidikan. Isi pendidikan adalah segala sesuatu atau materi yang disampaikan dan diberikan oleh pendidik kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan kepribadiannya. Yang keempat, interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah hubungan atau komunikasi antara pendidik dan peserta didik dengan sejumlah norma sebagai media untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima yaitu alat dan metode pendidikan. Alat adalah suatu perantara atau suatu alat yang digunakan untuk menyalurkan ilmu pendidikan oleh pendidik kepada peserta didik. Dan metode adalah suatu cara yang dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan isi dari suatu pendidikan tersebut. Yang keenam, tempat pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan khususnya 3 lingkungan utama, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan sebagai sistem. Perlu kita ketahui bahwa sistem berasal dari bahasa Yunani yakni sistema, yang berarti sehimpunan bagan atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan pendidikan adalah
Upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana kegiatan belajar mengajar antara peserta didik dan pendidik, maka dapat disimpulkan pendidikan sebagai sistem adalah suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang perlu untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.